Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Anita Aniswati SPD dari UPTD SMP Negeri 30 Pesawaran, JGB Angkatan 9. Jadi, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, baik di kelas maupun di sekolah. Cara disiplin positif antara lain: 1. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia itu bertujuan: 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia dimulai dari motivasi internal atau dari dirinya sendiri, bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga dapat menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisirkan motivasi eksternal dalam diri murid sendiri. Posisi kontrol seorang guru ada 5, antara lain: 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Di sini yang saya ambil posisi kontrol seorang guru, yaitu manajer. Guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Sehingga posisi manajer di sini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas, sehingga guru berperan dalam mewujudkan terbentuk keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan kelas. Akibat dari keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, sehingga guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, antara lain: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, dengan bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif: 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai peran guru penggerak. 3. Visi guru penggerak. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif yaitu nilai dan peran guru penggerak. 1. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, antara lain yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah ataupun teman sejawat dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Budaya positif tentang visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak
adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Sehingga muncul pertanyaan, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri sendiri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru ataupun teman sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di luar lingkungan kelas? Pengalaman yang saya alami yaitu saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya profil di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus saya perbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan saat ini setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas atau di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah, orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun di lingkungan rumah, agar menjadi suatu kebiasaan berkarakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun. Terima kasih. Terus bergerak menuju Indonesia maju. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.